Bab 64, Prolog ke Perang Jenius. Pertarungan Jenius Akademi Changxing Keluarga Tianhen dimulai. Tahun ini, hanya ada 100 orang dan 3 orang yang memasuki Akademi Changxing, dan setiap siswa berusia tidak lebih dari 20 tahun, dan tingkat kultivasi minimum telah mencapai tingkat emas hitam. Kali ini pertarungan jenius diadakan, semua keluarga, patriark dan tetua datang untuk menonton kompetisi, selama mereka dapat diterima sebagai murid pemula oleh leluhur Ye Yan, mereka akan menjadi pilar kota kemuliaan, memiliki kemuliaan tertinggi, dan membawa kemuliaan tertinggi bagi keluarga kehormatan, agar seluruh keluarga mendapat tempat di kota kemuliaan dan berhak berbicara. Setiap keluarga bangsawan dan keluarga biasa memberikan perhatian khusus padanya, dan bahkan Tuan Ye Mo datang untuk menonton pertandingan. Nili, kompetisi bakat yang diadakan oleh Akademi tampaknya akan segera dimulai, haruskah kita juga pergi dan melihatnya? Ziyun dengan penasaran meminta pendapat Nili. Panggil Duse, Lu Piao dan yang lainnya, dan pergi juga. Jika ada siswa yang sangat berbakat dan luar biasa, kita juga bisa membiarkan dia bergabung dengan tim kita dan menerimanya sebagai murid. Juga panggil Sang Duanjian dan yang lainnya, biarkan mereka keluar dan bersantai, kata Nili kepada beberapa penjaga untuk pergi ke keluarga Lu Piao dan yang lainnya untuk memberi tahu mereka. Setelah menerima perintah Nili, beberapa penjaga membungkukkan tangan mereka kepada Nili dan yang lainnya, dan berangkat untuk memberitahu mereka di keluarga Lu Piao. Nili, Ye Ziyun, Xiao Ninger, Long Yuyin, Xiao Yu, dan Ni Xinyu berangkat menuju lapangan Akademi Changxing. Di halaman sekolah, para siswa yang sudah padat bersiap untuk lomba selanjutnya. Lomba ini dibagi menjadi 4 bagian. Di babak pertama alkimia, pil disempurnakan sesuai aturan dalam kompetisi. Semakin tinggi pangkat pil yang menjadi pemenangnya, pangkat pil tersebut dibagi sesuai dengan level Master Alkimia. Master Alkimia Dasar dibagi menjadi Magang Alkimia Dasar, Master Alkimia Dasar, sesuai dengan pil tingkat pertama dan pil tingkat kedua, dan Master Alkimia Menengah juga dibagi menjadi pil tingkat ketiga dan pil tingkat keempat sesuai dengan Magang dan Master Alkimia Kedokteran, Magang Alkimia Senior dan Master Alkimia sesuai dengan eliksir tingkat 5 dan eliksir tingkat 6. Master Alkimia dapat memurnikan eliksir di atas tingkat ke-7 dan tidak akan lagi dibagi menjadi beberapa level. Hanya ada beberapa pil. Di seluruh benua Roh Kudus, hanya Nili yang bisa memperbaiki pil kelas 9. Presiden Guyan dan Direktur Yang Xin baru saja memasuki Master Alkimia, dan mereka hanya dapat memperbaiki pil tingkat 7 saat ini. Dan tingkat kegagalan memurnikan pil 8 tingkat akan lebih dari 90%. Pil kultivasi jiwa dan pil kondensasi jiwa sudah menjadi pil kelas 5. Pada awalnya, hanya Guyan dan Direktur Yang Xin yang bisa memperbaikinya, dan hanya Guyan yang bisa memperbaiki pil pendingin jiwa. Sedangkan untuk pil pendingin tubuh Qian dan alkimia Jiushuan hanya bisa dipraktekkan jika Anda mencapai Master Alkimia. Kompetisi ini akan menguji pencapaian semua orang dalam alkimia. Di masa lalu, orang hanya tahu cara mengolah kekuatan jiwa. Sekarang di akademi, semua siswa terlatih sepenuhnya. Kompetisi kedua, ukiran prasasti, mengharuskan akademi untuk mengukir prasasti dengan terampil pada baju besi prajurit dalam kompetisi, dan menilai hasilnya sesuai dengan kekuatan. Dalam kompetisi ketiga, duel roh iblis, kedua belah pihak memanggil roh iblis mereka sendiri untuk bersaing, dan mereka dapat menggunakan prajurit, baju perang, harta, gulungan,
dan sebagainya. Bidang keempat adalah ujian Xing-Xing lingkaran sihir yang diatur oleh leluhur Ye Yan, Ye Mo dan yang lainnya dapat menjernihkan dan melihat hati semua orang di dalam lingkaran sihir. Beberapa orang dengan Xing-Xing yang buruk tidak akan dapat membuat 1 inci pun kemajuan seumur hidup karena segel lingkaran sihir, dan mereka yang memiliki Xing-Xing jahat akan langsung dimusnahkan oleh Ye Yan dan Xiaoyu, dan mereka yang serius akan langsung dibunuh. Selama Anda memiliki hati yang baik dan tetap berada di lingkaran sihir, tidak akan ada kecelakaan. Para siswa di sekitar terus berdiskusi tentang perang jenius berikutnya. Beberapa dari mereka tampak lebih santai dengan basis kultivasi yang lebih tinggi, sementara yang lain sedikit khawatir. Seorang anak laki-laki di kejauhan dengan cepat terlihat oleh semua orang. Dia memiliki rambut panjang dan syal, fitur wajah yang indah, alis yang indah, kulit cerah dan kemerahan, dan mata jernih seperti air. Dia lebih cantik dari kebanyakan gadis. Pada awalnya, beberapa siswa mengira dia adalah seorang wanita, tetapi ketika mereka semakin dekat, mereka menyadari bahwa mereka telah melakukan kesalahan. Mereka tidak dapat menahan diri untuk menghela nafas. Betapa tampannya pria itu. Suara pemuda itu menyenangkan. Dengan sedikit suara serak, saya bisa merasakan kultivasi Anda telah mencapai tingkat legendaris. Pemuda itu cukup terkejut, bahkan dalam keluarga, tidak mungkin merasakan kultivasinya dari jarak jauh. Ini menunjukkan bahwa pemuda di depannya sangat luar biasa dan memiliki bakat khusus. Namaku Mingyu, bolehkah aku bertanya siapa kamu? Mingyu menangkupkan tangannya dan memberi hormat. Aku adalah leluhur Ye Yan. Mingyu merasakan aura kuat yang dipancarkan oleh anak di depannya, dan pikirannya terkejut. Anak di depannya hanyalah seorang anak berusia 6 atau 7 tahun, yang ternyata adalah wakil kepala sekolah Changxing Colege, dan alasan mengapa mereka menghasilkan banyak uang adalah menjadi murid pertama Ye Yan, leluhur. Dalam benak Mingyu, dia bertanya-tanya apakah dia bisa meremajakan masa mudanya setelah mencapai tingkat kultivasi tertentu. Menurut legenda, leluhur Ye Yan adalah salah satu leluhur yang menciptakan kota kemuliaan ratusan tahun yang lalu. Anak di depannya jelas tidak cocok dengan identitasnya. Aku tidak menyangka pemuda di depanku ini telah mencapai puncak legenda. Sepertinya dia baru berusia 14 atau 15 tahun. Keluarga itulah yang membudidayakan murid yang begitu menakutkan. Nenek moyang Ye Yan berkata dalam hatinya. Segera mata semua orang menyatu. Di atas auditorium adalah kursi yang lebih tua, Ye Mo, Ni Xiaoyu. Ni Hai, Ye Xiu, Direktur Yang Xin dan Presiden Gu Yan duduk di atasnya, dan mereka mengamati situasi para siswa di bawah. Mereka juga dengan cepat memperhatikan pemuda yang lewat di sisi Ye Yan. Tuan Ye Mo, Tuan Muda Nili dan Nona Xiyun ada di sini, kata seorang penjaga. Cepat, biarkan mereka datang, kata Ye Mo dengan suara bergetar. Ye Mo dan yang lainnya juga berdiri dan melihat ke arah Nili. Xiao Li, kenapa kamu di sini? Kata Patriark Ni Hai. Aku juga anggota keluarga Skyline, tidak bisakah aku datang dan melihat-lihat? Kata Nili bercanda kepada Ni Hai. Xiao Li salah paham, kakek tidak bermaksud seperti itu, kata Patriark Ni Hai dengan canggung. Aku tahu, hanya saja ini adalah acara besar yang berhubungan dengan kota kemuliaanku, jadi tidak ada alasan bagiku untuk tidak datang. Saya tidak menyangka akan ada begitu banyak murid akademi luar biasa yang telah mencapai puncak legenda sebelum mereka berusia 18 tahun,
saya khawatir jiwa kehidupan pertama akan memadat di tubuh mereka. Nili melirik para murid di bawah. Kakek Yemo, Kakek Nihai, tolong beritahu siswa berikut bahwa dalam kompetisi jenius ini, saya akan memilih beberapa murid luar biasa untuk memuja saya, Du Ze, Lu Piao, dan lainnya sebagai guru. Siswa yang dipilih oleh kami akan menerima hadiah sejumlah besar roh iblis dari keluarga mereka koin dan obat mujarab. Patriark juga akan menganugerahkan gelar di kota Glory. Saya pikir kakek Yemo baik-baik saja, kata Nili sambil tersenyum. Yemo dan Nihai mengangguk. Ye Xiu, teriak Yemo. Ye Xiu mendengar percakapan Nili dan yang lainnya, dan mengerti apa maksud Yemo. Langsung disuruh turun. Xiun dan yang lainnya juga bergabung dengan Nili. Mereka tidak tahu apa yang dipikirkan Nili, tapi dia punya alasan untuk semua yang dia lakukan. Du Ze, Lu Piao, Duan Jian dan lainnya juga datang ke kampus Akademi Changxing. Ketika beberapa siswa di samping melihat orang-orang di depan mereka, mereka mundur beberapa langkah dengan ketakutan. Aura yang terpancar dari mereka bukanlah yang dapat mereka capai saat ini. Beberapa siswa telah melihat Duan Jian dan yang lainnya selama gelombang binatang buas, dan beberapa tidak. Banyak siswa di bawah sedang mendiskusikan sesuatu dengan suara rendah. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.